Halo guys, selamat datang kembali di channel Kode Ular. Aku Nufa yang bakal temenin kalian buat belajar di video kali ini. Nah, kita bakal ngelanjutin pembahasan mengenai tipe data. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang tipe data kolektif, yang mana lanjutan dari tipe data dasar. Nah, sebelum itu, kita harus kenalan dulu nih sama tipe data yang satu ini. Tipe data kolektif merupakan jenis data yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel. Ini memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan beberapa elemen data ke dalam satu struktur. Sehingga ini dapat memudahkan manipulasi dan dapat memudahkan akses dari data tersebut. Nah, analoginya gini, kamu punya satu barang, anggaplah mie instan, dan kamu punya barang elektronik mungkin. Dan kedua ini kamu masukkan ke dalam sebuah truk. Nah, truk ini adalah analogi daripada data kolektif, yang mana dia dapat menampung beberapa barang lebih dari satu barang. Ada beberapa jenis tipe data kolektif dalam Python. Ada set, list, tuple, dan dictionary. Nah, kali ini aku bakal ngebahas hal dasar dari semua ini. Oke, yang pertama itu ada list. List adalah sebuah struktur data yang dapat menyimpan banyak elemen, bersifat dinamis, dan juga dapat diubah setelah didefinisikan. Ciri-ciri dari list adalah yang pertama, dia dapat menyimpan berbagai tipe data dalam satu koleksi, dia dapat diubah, dan juga dia dapat diakses melalui indeks. Bagi analogi, list itu ibarat kayak penyimpanan terbuka yang ada di dapur. Kamu bisa menaruh barang, kamu bisa mengambil barang, atau kamu bisa mengatur ulang isinya kapan aja. Oke, kita langsung ke prakteknya aja ya teman-teman. Jadi di sini contoh misalnya aku punya variabel namanya buah. Habis itu kita isi menggunakan, saya isilah list buah ya. Misalnya di sini apel, terus itu jeruk, kalau ada mangga. Nah, ini sebagai representasi dengan tipe data string. Selain itu, kita bisa representasi pakai tipe data integer. Nah, 1, 2, 3. Nah, selain string dan juga integer, list ini bisa dikategorikan dengan datanya itu campuran. Contoh misalnya aku punya variabel yang namanya campuran, kita isi dengan data integer, lalu kita isi dengan data string, lalu kita isi dengan data boolean, dengan data float, lalu kita isi dengan data boolean misalnya. Ya, jadi bisa bisa diisi dengan berbagai tipe data. Oke. Contoh misalnya di sini aku mau manggil apel. Nah, kita panggil dulu variabelnya, habis itu 0. Kita coba running. Ya, outputnya adalah apel. Kenapa demikian? Karena setiap dari tipe data kolektif itu dia, ketika kita coba buat manggil dengan angka, representasi 0 itu adalah data pertamanya. Jadi 0 itu adalah data pertama, 1 itu adalah data kedua, 2 itu adalah data ketiganya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Contoh lain, misalnya kita nyoba buat manggil mangga. Nah, mangga ini kita bisa panggil dengan seperti ini. Kita coba running. Ya, outputnya adalah mangga. Tapi kita juga bisa manggil mangga dengan keadaan seperti ini. Oke, kita coba running. Ya, kenapa demikian? Karena dari sini dia bakal manggil data yang paling terakhir. Tuh. Contoh lagi, kita print. Print 0
2. Nah, di sini itu dia bakal nampilin menampilkan elemen dari indeks 0 sampai 1. Nah, sorry teman-teman, kurung sikunya lupa. Oke. Oh iya, variabelnya juga. Nah, kita coba running. Nah, dia bakal nampilin apel dan jeruk. Jadi dia nampilin elemen dari indeks 0 sampai indeks ke 1. Indeks 0 sampai indeks ke 1. Nah, contoh lagi, misalnya kita coba print buah. Oke. Nah, ini dia bakal menampilkan elemen dengan langkah 2. Maksudnya adalah, teman-teman, dia mulai dari apel, habis itu langkah 2 kali gitu, 1, 2. Jadi yang diambil adalah apel dan mangga. Contoh misalnya kita running, nah yang keluar itu adalah apel dan mangga karena dia ngelewatin 2 langkah. Oke. Selanjutnya kita coba buat nambahin elemen di list. Contoh misalnya kita coba panggil variabelnya dulu, habis itu kita kan buah pisang misalnya. Nah, ini bakal nambahin menambahkan elemen dari di akhir list nanti. Oke. Habis itu contoh misalnya kita mau menambahin elemen di posisi tertentu ya. Kita coba panggil variabelnya dulu, habis itu insert. Ini buat menambahkan elemen di posisi tertentu. Oke, kita coba lihat outputnya kali ya. Nah, apel, anggur, jeruk, mangga, dan pisang. Pisang masuk ke dalam kategori dengan elemennya itu di akhir list. Sedangkan anggur itu kita udah nentuin posisinya di indeks pertama, di indeks 1 atau dengan posisi setelah apel gitu. Oke. Contoh misalnya kita mau menghapus jeruk, remove jeruk. Jadi elemen ini bakal ngapus. Nah, kita coba running teman-teman. Oh iya, kita panggil dulu. Print buah.
Ya, jadi jeruknya udah kehapus ya teman-teman. Oke, kita coba lagi deh. Nah, ini fungsinya buat menghapus elemen terakhir dari list pop. Oke, kita coba. Tuh, elemen terakhirnya tadi pisang ya. Nah, ini dia bakal ngapus elemen terakhir dari list. Oke, menghapus elemen terakhir dari list. Nah, habis itu contoh misalnya kita mau ngapus elemen di posisi tertentu. Select buah di indeks 0. Oke, kita coba running code. Nah, apel terhapus ya teman-teman. Contoh misalnya kita mau menggabungkan dua list deh. Sini aku coba bikin variabel baru, namanya list baru. Kita coba gabungin list di variabel buah dan angka. Kita coba running. Print list baru. Oke. Nah, dia ngegabungin anggur, mangga 1, 2, 3. Ya, kita anggur dan mangga ini sudah melalui proses ini ya teman-teman. Jadi udah digabungin anggur, mangga 1, 2, 3. Seperti itu.